Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teras Pengangguran. Sahabat semua, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Hanya 4 jam, itu 1 bulan aja cukup, sudah 4 kali aplikasi. Yang penting betul-betul maksimal. About to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong, why you never say you feel that way. Tapi potes pucukannya Potes pucuk teman-teman itu bisa. sudah bisa. Contohnya trans ini ya. Tran ini bisa potes pucuk, cuman bedanya kalau kita kata pruning itu biasanya di sekitar, kemarin saya di luar saya coba pruning, buahnya bagus juga di pot ya. Di berapa itu? Itu di sekitar saya biasa di 9, 8, 9 itu. Kalau pruning ya, itu sudah bagus kalau untuk tran. Artinya medium lah itu, tidak terlalu soft. Tapi kalau untuk potes pucuk ini kebanyakan yang saya lakukan ya, untuk teori yang saya pakai itu di sekitar put 13 ke atas. Longnya itu ya. Iya, karena biasanya kalau potes pucuk di sananya biasanya agak kecil. Sehingga yang pas di 13 ini mata batnya ini kan sudah lumayan besar, subur, dan batangnya udah besar betul. Walaupun di sana di pangkal tersiernya itu kecil. Tapi pas di sininya sudah gemuk badannya gitu kan. Udah subur ya, sebesar spidol lah. Berarti trans ini memang lebih maksimal apabila kita potong di long. Iya. Long ya, long. Kalau potes pucuknya itu. Oke. Nah, selanjutnya Pak Imam. Setelah kita potes, treatment apa yang kita lakukan pada pohon ini? Ya, 2 minggu setelah kita potes pucuk yang ini ya, itu biasanya kan nanti keluar tunas baru dari bat. Nah, itu langsung membawa di daun keempat itu biasanya kalau jenis tran itu langsung keluar bunga, otomatis dalam bentuk brokoli. Kemudian kita tunggu bunga itu, kalau saya biasanya kalau ini memang saya pakai GA3 cuma sekali aja. Pada saat bunga brokoli sepanjang 2 atau 3 cm itu saya celup GA3 satu kali aja. Oke. Jadi nggak nunggu sampai ada yang sampai 3 kali 4 kali ya, asalnya kerjaannya banyak ya. Jadi saya kali aja. Ini sudah panjang, ini panjangnya 35 ini sebenarnya karena saya lipat ya. Ini juga saya lipat, nggak muat bungkusnya ini. Ini satu kali. Oke. Terus setelah dipotes pucuk tadi Pak, kan tumbuh brokoli ya? Iya. Itu pemupukannya seperti apa? Saya kalau pas lagi brokoli itu biasanya saya tadi kan sudah kasih pupuk. Jadi saya stop dulu, tunggu mekar saya. Tunggu mekar, setelah mekar. Karena pada saat mekar itu tidak boleh pupuk masuk. Justru bikin rontok buah dia. Gitu. Jadi setelah sebesar kedelai baru masuk pupuk kayak ON3 ditambah MKP sedikit lah, separuhnya. Nah, tapi kalau mau buahan MKP-nya banyak, KNO3-nya sedikit. Separuh dari dosis. Jadi dibalik gitu aja. Oke, berarti setelah kita potes pucuk itu stop pemupukan. Iya, kalau saya begitu. Paling kalau mau dikasih POC enggak masalah. Oh, kalau POC Nah, nggak karena masalah ya? untuk menuju bunga 2 cm sampai 3 cm ini waktunya nggak lama. Jadi menurut saya nanti kan sudah kita suplai pupuk banyak. Jadi saya nggak Di saya awal tambah ya. Jadi menunggu setelah mekar. Nah, setelah itu tadi kan hanya perlawanan GA3 aja ya. Nah, setelah mekar sebesar kacang kedelai atau kacang tanah kita mulai pupuk lagi. Oke. Pokoknya kalau pada saat mekar saya nggak saya kasih pupuk. Soalnya pengalaman itu biasanya bikin rontok, dia kaget ya. Iya, betul. Berarti memang setelah potes pucuk sudah tidak perlu pemupukan. bukan sampai dia menjadi berry set atau berry yang sudah kecil-kecil gitu ya. Iya. Iya. Betul. Iya.
Oke, tapi tetap diselingi dengan POC. POC tetap masuk karena POC ini kalau kan sifatnya kan organik ya. Selain untuk penyubur, dia untuk memperbaiki sifat daripada tanah baik biologi maupun kimiawinya. Jadi mikrobia dan sebagainya. Nah, itu. Oke, selanjutnya Pak Imam. Setelah sudah jadi beriset, pemupukan seperti apa yang kita kasih lagi ke sini? Saya biasanya pasti pakai KNO3. KNO3. Iya. Kadang masih saya selingin dengan MPK kalau nggak pakai NPK ya 16 sedikit aja. Oke. Kenapa? KNO3 ini kan sebetulnya sudah ada nitrat ya, ada nitrogen. Iya, Sebetulnya sudah nggak pakai NPK juga bisa. Cuman MKP atau pupuk apapun itu tetap harus ada nitrogen sedikit karena untuk mendorong dia untuk pertumbuhannya daripada pupuk itu. Sebab kalau KP aja, kalium sama fosfat aja tanpa ada daun kan dia perlu asimilasi. Zat klorofilnya ini perlu. Cuman kandungannya sedikit. Kapan dibutuhkan pada saat pertumbuhan, kapan dibutuhkan pada saat pembuahan. Tetap dibutuhkan nitrogen dalam bentuk nitrat yang terbaik karena nitrogen ada dua ya, amonium sama nitrat. Iya, betul. Yang terbaik itu nitrat. Karena amonium itu cepat besar tapi dia lemes ya. Iya, kalau nitrat ini kualitas dia lebihan. Makanya nitrat harganya agak mahal. Iya. Kalau pabrikan ya kalau sudah keluarnya NO3 sama amonium kan EH4 ya. Kalau nitrat kan NO3. Nah, itu biasanya harganya pabrikan sudah dia sudah tahu kan proses di pabriknya itu mungkin beda itu. Ya, berarti memang untuk pemupukan setelah menjadi beriset. Tapi MKP tetap dipakai, Pak. Saya dengan campuran mutiara aja apa NPK aja. Kebalikannya itu tadi MKP separuh dosis dari sebelum pembuahan. Nah, kalau tadi kan dominannya MKP kalau mau pembuahan, KNO3-nya separuh dosis. Setelah pembuahan jadi dibalik MKP-nya sedikit, KNO3-nya lebih dominan karena mengejar untuk pembesaran beri sama manis. Oke, berarti karena kalium kan selain pembesaran, untuk memaniskan ini ya perlu kalium untuk cepat besar buat pengisian beri lah. Jadi faktor yang bikin manis sebetulnya bukan pupuk aja, mungkin sedikit ini pengalaman saya ada beberapa faktor. Satu, memang satu-satunya pupuk yang mengandung kalium ya. Yang kedua, usia, tentunya waktu panen kapan dia manis dan enggaknya. Yang ketiga, dia memang genetiknya, variannya memang varian manis ya. Betul. Yang keempat, simat. Nah, itu tadi pagi sudah saya coba, yang kena matahari 6 jam sama 4 jam, beda 2 jam. Dengan mekarnya sama, rasanya udah beda. Warnanya beda, itu udah fluorescent itu. Agak fluorescent. Ini belum, ya. karena ini matahari dikit. Ya, kalau mataharinya udah full, sudah kuning dia. Oke, teman-teman, untuk pemupukan sudah ya dari masa vegetatif, generatif. Nah, sampai kapan penumpukan masa setelah beriset itu kita stop, Pak Imam? Itu seperti dia mulai fluorescent sampai menjelang fluorescent berapa hari setelah itu berarti sekitar kalau jenis teran ini kan 75 hari pasca mekar udah manis. 75 hari berarti sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Itu saya kalau menjelang sudah mau matang sudah stop pupuk. Kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu lah. Kenapa stop pupuk? Karena kalau pupuk terlalu masuk banyak, itu pengaruhnya bisa crack dia. Jadi faktor crack ini juga banyak faktor. Crack ini penyebabnya salah satunya, ya kan? Dia kalium tinggi, kurang kalsium. Salah satunya. Kedua, yang bikin pecah itu volume air yang masuk ke pohon itu dia tidak stabil. Terlalu banyak, baru terlalu kering. Sehingga terjadi perubahan terlalu cepat habis haus terus minum banyak sehingga ini nggak mampu sehingga pecah. Ya, terus yang faktor yang lain yang menyebabkan pecah itu kena hama ini embun tepung. Dia kalau kena di sini warnanya abu-abu itu dia dia langsung berinya tidak bisa gede lagi. Dia kecil terus keras. Nah, sementara suplai dari bawah itu masih tetap kan sehingga pasti pecah. Jadi pecahnya bukan ini kurang kalsium enggak, tapi karena faktor penyakit tadi. Jamur embun tepung tadi masuk ke sini. Nah itu penyebarannya cepat itu kalau lembab, sirkulasi udara kurang, ya kan, terus mungkin pengendalian hama juga kurang,
ya cepat masuk dia penyebarannya. Makanya kita kasih rotator ini supaya salah Dari satunya. jamurnya ya. Ya. Jamur dan binatang. lah. Binatang ini sudah, nah ini sudah dimakan ini burung ini. Sudah dicoel-coel. Dicoba tadi diicip-icip ini burung kutilang ini ada 2 ekor. Oke, gitu. ya teman-teman, 2 minggu sebelum panen, karena trans ini dari pengalaman Pak Imam dia sekitar 70 harian. 75 hari Berarti pasca mekar dia sudah manis. Ya, 2 bulan lah untuk pemupukan generatif atau pembesaran buah kita stok sudah, karena nanti bakal kita konsumsi Pak ya. 20 hari. Iya, Iya. 20 hari karena Sebelum. kita akan konsumsi itu. Iya. Jadi kita harus stok pemupukannya. Oke, selanjutnya Pak Imam, GA3 Iya. ya kan. Nah, ini kan kita lihat panjang dan besar buahnya. Nah, banyak teman-teman itu GA3 ada yang menggunakan cukup sekali, Iya. ada yang 2 kali, Iya. maksimal 3 kali. Iya. Nah, Pak Imam ini untuk membuat seperti ini 1 kali aja. GA3 hanya 1 kali. 1 kali. Jadi untuk GA3 ya, asam gibrilat itu yang dalam bentuk anonya itu GA3 ya. Itu sebetulnya di anggur itu ada yang 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Kalau 3 saya 1 kali aja. Sebetulnya yang bagus lagi tambah 1 kali, 2 hari sebelum mekar kita celup lagi untuk menghilangkan biji. Bisa 2 hilang hari. deh. Oh, 2 hari sebelum set mekar. set Sebelum dari set itu, nah, kita celup. Cuman ini pada saat bunga brokoli masih brokoli itu 2 atau 3 cm saya celup sekali. Dan saya pakai GA3 yang paling murah, harga 5.000 aja 1 bungkus. Oh gitu. Mungkin merek bisa disebut Ya. karena bukan promosi. Iya. Dapat buat teman-teman Pakai Imam. Gibro. Gibro, Ya, ya, yang 5.000 murah meriah. sudah. Dan 5.000 ini bisa dipakai berkali-kali dan Ya. berpohon-pohon ya, berbanyak pohon. Yang penting kalau pakai Gibro, ya saran buat teman-teman barangkali nanti yang mau pakai Gibro ini, kalau saya pengalaman saya pakai TDS ini jarang bisa baca dia berapa ppm. Jadi saya berapa kali ternyata saya diskusi dengan teman-teman yang lain juga jarang bisa baca, nggak tahu atau TDS yang rusak, tapi kok kebetulan sama. Jadi saya pakai kurang lebihnya sebetulnya itu sekitar 6 ppm sebenarnya ya. 6 ppm. Jadi saya patokannya untuk bisa 6 ppm itu, Gibro ini kan bentuknya powder ya, tepung ya. Tepung. Itu saya patokan pentol korek api itu kepalanya kan kecil ya, kita belah jadi 4 bagian. Ya sebanyak itulah dosisnya. Itu kita masukkan ke dalam air bersih 200 ml air mineral itu. Air mineral. Kita masukkan, baru kita aduk, baru kita celup. Atau kalau jumlahnya banyak kita nggak mampu nyelup, bunganya ke atas kan bisa spray. Semprot ya. Yang penting nyemprotnya itu jangan pas panas ya, di bawah jam 9 lah. Oh, pagi ya. Ya, karena fotosintesa penyerapan unsur hara itu yang terbaik itu pagi, karena pada saat itu stomata daun ini dia buka, nanti jam 10 dia nutup otomatis, itu sudah bikinnya yang puasa. Nanti siang tutup, nanti sekitar sore mau sudah agak teduh dia stomata buka lagi. Jadi pada saat itu maupun pupuk pupuk atau pestisida baik fungi, insek, bakterisida dan sebagainya, itu yang terbaik memang pada saat stomata lagi buka. Lah kapan? Yaitu tadi pagi sekitar matahari mulai terbit sampai jam 9, setengah 10 udah maksimal tuh. Lebih itu dari itu kurang. Nanti bisa salah kalau GA3 kalau siang-siang bisa ini gosong atau juga melungker Ya, iya. Kalau teman-teman pernah lihat bunga-bunga anggur yang lain itu yang ada yang misalnya udah panjang tapi dia melingkar, itu Iya. kelebihan ya. Ini kita celup Gosong. hari ini, 3 hari kemudian udah kelihatan memanjang dia. Pakai yang murah tadi, yang 5.000-an itu. Siap. Tapi itu tadi pesan saya, jangan sampai dosisnya lebih dari itu. Sebab lebih dari itu tetap panjang, tapi dia akan berputar-putar itu bunganya itu. Artinya nanti bunganya nggak jadi. Nggak jadi. Sayang, bunganya panjang tapi nggak jadi buah. Malainya atau Iya. tangkainya panjang, tapi begitu terputar-putar ya nggak bagus. Iya, hasilnya. betul. Oke, jadi tadi waktu pemberiannya itu pada saat bunga itu 2 sampai 3 cm 2 sampai 3 cm. Berarti iya. masih brokoli, Pak. brokoli. Masih brokoli. Oke. Sebab saya pernah coba kalau pakai Gibro ya, itu kalau bunganya sudah panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm, dia sudah terlambat. Oke, Kan tujuannya kita kasih GA3 ini selama memanjangkan ketiaknya ini kan panjang nih, supaya nanti kalau kita ngadain berry thinning untuk pengurangan buah, dia ini kan gunting gampang masuk supaya tidak salah potong, karena kadang-kadang terlalu pendek yang dipotong bukan ranting kecil tapi batang cabang utama dipotong jatuh ya. betul. Selain buahnya juga lebih besar, lonjong,
Dan terkadang bijinya juga paling tinggal satu Tinggal kalau satu, terang. ya. Tapi kalau ngalamin kalau di 2 kali sih bisa hilang itu bijinya. Bisa hilang. Tapi 2 hari sebelum mekar. Artinya kalau 2 aplikasi 2 kali ya. Itu. Oke, berarti juga memanjangkan malainya ini Iya. juga sebetulnya untuk mengurangi kita melakukan penjarangan. Penjarangan. Dia lebih gampang lah. Lebih gampang. Ini sudah saya jarangin sekitar 30% ya. Masih banyak ini. Sudah 30% saya buang. Teman-teman. 30% ini 1 kilo ada ini. Oke. Ya. Siap. Oke, ada lagi Pak Imam atau trik-trik ini apa supaya seperti ini selain yang kita bahas tadi, atau mungkin ada spesial treatment atau rahasia Ya. lain? Jadi begini pesan saya buat pecinta tanaman buah-buahan khususnya anggur. Kalau menanam anggur itu siapkan satu mental, semangat. Sering-seringlah mendengarkan lagu The Massive, jangan menyerah. Karena apa? Kebanyakan ini orang menanam anggur baru ada gini, sudah mending beli lah. Tujuannya itu untuk dimakan atau untuk pemandangan gitu. Karena itu yang paling penting itu kuncinya jangan menyerah, tetap semangat dan sering-seringlah bertemu kepada orang yang sudah pernah menangani tanaman anggur untuk diskusi, sharing, barangkali mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Iya, karena mungkin orang sekali nanam belum tentu langsung berhasil. Iya. 2 kali, 3 kali. Iya, terkadang disitulah teruji. Bahkan kadang sering salah kasih sayang. Saking senengnya nyuci motor siram, nanti nyuci apa siram. Padahal anggur tidak seperti itu. Kapan disiram, kapan enggak. Yang dibutuhkan ada di kelembapan. Siap. Mungkin teman-teman bisa datang ke yang lebih senior ya, bertanya-tanya untuk diskusi agar Iya. anggurnya sekali Siap. beli bisa langsung hidup. Iya. Karena harganya juga lumayan. Iya. Jadi hobi yang lumayan agak mahal sih kalau ini, Iya. Pak Imam ya. Iya. Dan apa namanya, perawatan juga panjang. Iya. Iya. Nah, apa yang dipergunakan untuk menjaga buah ini agar tidak terkena jamur, No! God, please, no! No! Pak Imam? Iya. Dilakukan di sini. Jadi untuk tanaman anggur itu yang sering kita jumpai, termasuk momok bagi seorang pemula, itu kan di anggur ada hama dan penyakit. Iya, betul. Kalau hama itu sifatnya binatang, ya ulat, insekta lah, serangga. Kalau penyakit itu fungi, jadi jamur, virus, bakteri itu penyakit. Jadi makanya ada hama dan penyakit. Iya, betul. Jadi ada pestisida itu global, kemudian dipecah menjadi insektisida, fungisida, dan bakterisida, dan rodentisida dan lain sebagainya. Nah, yang sering datang, yang sering menyerang, menghantui untuk pembudidaya tanaman anggur itu kalau dari jenis hamanya itu yang pertama itu trip, yang sering itu ya. Hama trip. Ya, trip itu pucuknya dia agak agak mengecil, gitu. Tapi itu bisa termasuk kutu kebul. Nah, kalau ulat itu gampang. Ulat dan sebagainya kemudian yang paling itu yang sering datang, dan itu bisa kita kendalikan dengan pestisida, insektisida berbahan aktif abamectin. Abamectin. Ya, bisa. Ini sekali lagi bukan endorse, bisa. Yang dipergunakan. Ya, yang dipergunakan saya pakai Demolis. Ya, Demolis bisa, Abasil kalau nggak ada Demolis, Abasil bisa, atau kalau nggak ada lagi Agrimex juga bisa, cuman harganya agak beda. Itu untuk semua Itu hama. untuk khusus untuk jenis kutu-kutuan penghisap. Kutu-kutu Nah, penghisap. kan ada hama itu ada penghisap, ada pemakan. Pemakan. Kalau penghisap itu yang jenis trip, kutu kebul dan lain sebagainya. Kalau yang ulat itu pakai yang lebih murah lagi. Jenis kayak matador, decis, itu jenis ulat, serangga kecil-kecilan. Tapi yang penghisap ini lebih susah sebenarnya, makanya itu bahan aktifnya lebih mahal. Kalau dicampur bisa enggak itu, Pak Imam? Bisa, teman. Antara penghisap sama pemakan. Bisa, tapi nggak semuanya juga bisa. Di situ biasanya sudah ada aturan pakainya. Pestisida ini boleh dicampur dengan bahan aktif ini, atau bisa dicampur dengan pupuk. Biasanya sudah dari pabrikan itu sudah ada guidance-nya, sudah ada petunjuknya bagaimana boleh nggak dicampur. Karena terkadang orang itu, waduh Pak, repot ini kalau harus sendiri-sendiri, harus campur jadi satu. Iya. Tapi terkadang itu karena kita nggak mau repot, tapi bahan aktif itu salah satunya itu tidak bisa bekerja maksimal, seunsur lah ya dilemahkan, sehingga yang dominan satu lah. Kalau yang dominan satu kita ngasih dua, berarti kan uang kita hilang yang satu, waktu, tenaga dan biaya yang tadi. Maka kita
kita lihat bahan aktif ini atau pupuk ini dengan ini kalsium tidak bisa ketemu dengan kalium misalnya gitu. Soal dicampur bisa jadi tidak maksimal. Oke. Sudah dua merek tadi yang disebutkan ya untuk insektisida, untuk penghisap, hama penghisap dan hama pemakan. Pemakan. Selanjutnya adalah jamur. Ya, ini jamur ini juga akan di sini Pak Imam. ya, jamur ini yang paling sering di sini ya jamur embun bulu, termasuk embun tepung dan lain sebagainya itu. Karat daun. Ya? Karat daun Iya. itu saya biasa pakai sih Amistartop ya, Amistartop ya. Legend itu ya. Ya, sudah tahu di dunia pengangguran. Tapi kalau mau diselang-seling yang lebih murah itu bisa. Tapi intinya gini, kalau hama itu penanganannya itu kita begitu kita identifikasi, oh ada kita serang, boleh agak sedikit mendadak. Tapi kalau penyakit itu jangan nunggu ada. Itu fatal sudah. Oke. Artinya kenapa? Karena satu malam terkena jamur hujan, besok itu udah nyebarnya luas biasa. Makanya kalau penyakit itu pencegahan lebih baik. Jadi sebelum ada gejala serangan, oh mentang-mentang ini daunnya mulus, tidak perlu saya semprot, ya kan? Padahal sudah nempel dia di situ. Kita kadang-kadang kasat mata ini kan kalah. Iya. Jadi spora sudah ada di situ, aman aja, tidak usah semprot. Begitu datang masuk kalang kabut. Jadi lebih baik kalau penyakit itu sifatnya pencegahan preventif. Jadi kita kendalikan sebelum nanti kalau sudah parah banget itu baru istilahnya tambahan lagi itu pestisidanya. Diselang-seling boleh dipakai mankoseb atau jenis dan seperti Diten M45 atau Antrakon dan banyaklah yang itu di fungi itu yang untuk. Oke, berarti memang mencegah lebih bagus. Lebih baik. Seperti kayak kita lah, kesehatan. Jangan sudah sakit baru berobat, tapi jagalah kesehatan kita, olahraga, makan teratur, tidur yang teratur, itu lebih baik daripada sudah sakit baru berobat. Iya, betul. Karena kalau sudah terkena terusnya jamur itu, waduh, walaupun hebatnya kayak apa, apalagi tanpa UV ya, tanpa greenhouse ya, tanpa GH, itu kita, waduh, berat. Ya. Oke, nah teman-teman itu ya, tadi sudah kita gali semua dari A sampai Z terkait bagaimana cara menanam atau merawat ya anggur Pak Imam ya, dari buahnya. Nah, selanjutnya ya teman-teman, bagi teman-teman semua jangan jangan menyerah ya, atau jangan malu untuk memulai untuk menanam anggur. Walau terlihat susah ya, tapi memang banyak nih Pak Imam ya, kita ini bilang kalau di Kalimantan khususnya di Balikpapan ini susah untuk menanam anggur atau membuahkan pohon anggur. Nah, terbukti ya di sini Pak Imam ya. Jadi bahasanya gini, gampang-gampang susah kata orang Balikpapan. Gampang bagi yang sudah tahu, susah bagi yang belum tahu. Iya, betul. Itu aja. Mungkin bagi teman-teman khususnya yang di Balikpapan ya, yang pengen melihat atau pengen menanam anggur, setelah melihat video ini atau melihat hasil buah ini kira-kira bisa kemana Pak Imam? Ya, bisa datang ke tempat workshop kami. Ya, Lembah Hijau pembibitan buah-buahan Lembah Hijau. Alamatnya di Jalan Gunung Stiling, RT 38 nomor 82, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan. Kalau dilihat dari Google Map bisa diketik itu pembibitan Lembah Hijau itu udah langsung menuju sini. Di map sudah ada. Lembah Hijau berarti ya. Di map Lembah Hijau. Itu sudah ada. Jadi bagi teman-teman yang mau diskusi, mau konsul ke sini, silahkan. Yang penting janjian dulu karena saya nggak selamanya ada di rumah. Saya juga sering ada di luar dan kesibukan yang lain. Jadi lebih baik daripada kesini nggak ketemu. Janjian dulu. Nomor handphone mungkin Pak Imam bisa nomor HP saya, kontak personnya di 0813 47 57 3741. Nanti kita akan tampilkan ya teman-teman nomor agar bisa lebih intens. Kalau mau cari bibit, itu ada, bisa menghubungi. Teman-teman, saya kira sudah cukup ya Pak Imam ya. Nanti bagi teman-teman yang pengen ini menanam atau berdiskusi, sudah dicantumkan tadi alamatnya, nomor handphonenya, bisa langsung diskusi ya ke sini. Membeli bibit atau ya bisa terkait anggur ini bisa bongkar semuanya. Kalau gitu terima kasih Pak Imam untuk ilmunya, sama-sama bermanfaat ya. Amin. Yang baru pengen menanam juga, bagi kita juga yang belajar juga ya kan. Sama-sama, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Tidak ada ya di guru. Rendah Pak senior itu. Oke sahabat, jangan lupa
subscribe, like, share, and comment channel Teras Pengangguran. Oke Pak Imam, Teras Pengangguran Oke. mantap.